Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat Jabar, NIM 1931041152, kelas dari PJKRD. Di sini saya akan membawakan materi yaitu hakikat penelitian. Yang pertama, pengertian penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Joseph pada tahun 1979, penelitian adalah art and science guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Karena seni dan ilmiah, maka penelitian akan memberikan ruang-ruang yang akan mengakomodasi adanya perbedaan tentang apa yang dimaksud dengan penelitian. Sedangkan menurut Kerlinger pada tahun 1986, penelitian dapat pula diartikan sebagai cara pengamatan dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan. Selanjutnya, beberapa pakar lain memberikan definisi penelitian sebagai berikut. Yang pertama, David Halperin. Penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Yang kedua yaitu J. Suprapto. Penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan serta sistematis. Yang ketiga yaitu Sutrisno Hadi. Sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan atau mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Yang keempat, Muhammad Ali. Penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya. Selanjutnya, The New Horizon Leader Dictionary. Pengertian research ialah a careful study to discover correct information, yang artinya suatu penyelidikan yang dilakukan secara hati-hati untuk memperoleh informasi yang benar. Secara etimologi, penelitian berasal dari bahasa Inggris research. Re berarti kembali dan search berarti mencari. Dengan demikian, research berarti mencari kembali. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis, mengikuti aturan-aturan metodologi, misalnya observasi secara sistematis, dikontrol dan mendasarkan pada teori yang ada dan diperkuat dengan gejala yang ada. Selanjutnya yaitu alasan perlunya penelitian. Alasan perlu
dilakukannya penelitian adalah yang pertama, karena pengetahuan, pemahaman dan kemampuan manusia sangat terbatas dibandingkan dengan lingkungannya yang begitu luas. Banyak hal yang tidak diketahui, tidak dipahami, dan tidak jelas dan menimbulkan keraguan dan pertanyaan pada peneliti. Yang kedua, manusia memiliki dorongan untuk mengetahui apa saja. Manusia selalu bertanya apa itu, bagaimana itu, dan sebagainya. Dorongan ingin tahu disalurkan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti. Yang ketiga, manusia adalah kehidupannya selalu dihadapkan kepada masalah, tantangan, ancaman, kesulitan, baik dalam dirinya, keluarganya, masyarakat sekitar, serta di lingkungan kerjanya. Masalah-masalah tersebut membutuhkan penelitian untuk memecahkan dan menyelesaikannya. Yang keempat, manusia merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai, dikuasai, dan dimilikinya. Dia ingin yang lebih baik, lebih sempurna, lebih memberikan kemudahan, selalu ingin menambahkan dan meningkatkan kekayaan dan fasilitas hidupnya. Semua itu dicapai melalui penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara umum ialah untuk memperoleh informasi baru. Penelitian biasanya akan berhubungan dengan informasi atau data yang masih baru jika dilihat dari aspek si peneliti. Apabila faktor tersebut baru diungkap dan disusun secara sistematis oleh seorang peneliti pada saat itu, maka dapat dikatakan bahwa data peneliti tersebut dikatakan data baru. Yang kedua, untuk mengembangkan dan menjelaskan dengan melakukan pengembangan dan usaha menjelaskan melalui teori yang didukung fakta-fakta penunjang yang ada. Peneliti akan dapat sampai pada pemberian pernyataan sementara yang disebut dengan hipotesis penelitian. Yang ketiga, untuk menerangkan atau memprediksi dan mengontrol suatu bahan. Penelitian dapat menerangkan keterkaitan variabel yang ada, dapat memprediksi apa yang terjadi di antara variabel, dan bahkan mengontrol peneliti untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat. Sumber-sumber ilmu pengetahuan. Ada beberapa macam cara manusia menguasai ilmu pengetahuan. Untuk hidup dalam dunianya diantaranya, yang pertama, melalui pengalaman. Orang dapat belajar dan mempunyai pengetahuan karena melakukan atau menghadapi masalah hidup dan berusaha mengembangkannya untuk manfaat dan kegunaan hidup. Cara belajar melalui pengalaman sendiri biasanya mengalami banyak rintangan karena tidak ada yang dapat memberikan petunjuk maupun nasihat agar dapat melakukan pekerjaannya lebih baik. Cara ini disebut dengan trial and error atau coba dan salah dan mencobanya lagi. Yang kedua, melalui cara tradisi atau tenacity.
Ini akan semakin kuat jika setiap kali terjadi peristiwa yang membenarkan tradisi berlaku sebaliknya, akan hilang jika kebenaran yang ada di samping dengan tradisi yang telah dilakukan. Yang ketiga, melalui metode otoritas. Metode ini digunakan jika metode pengalaman secara efektif. Cara lain adalah dengan bertanya atau menggunakan pengalaman orang lain. Menguasai ilmu pengetahuan melalui cara ini dimungkinkan lebih efektif dan dapat dilaksanakan jika di sekitar orang tersebut ada lembaga atau orang-orang yang termasuk dalam kriteria berwenang. Dan yang keempat, melalui metode deduktif dan induktif. Deduktif pada prinsipnya adalah cara berpikir untuk mencari dan menguasai ilmu pengetahuan yang berawal dari alasan umum menuju ke arah yang lebih spesifik. Sedangkan berpikir induktif merupakan proses berpikir yang diawali dari fakta-fakta pendukung yang spesifik menuju pada area yang lebih umum guna mencapai suatu kesimpulan. Yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah merupakan metode untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang paling tinggi nilai validitas dan ketepatannya. Metode ilmiah pada prinsipnya adalah metode gabungan secara integral antara dua logika deduktif dan logika induktif yang kemudian menghasilkan langkah-langkah penting sebagai strategi ilmiah. Secara prosesual, metode ilmiah adalah di mana para peneliti biasanya berawal secara induktif melalui pengamatan dan mencapai suatu jawaban sementara atau hipotesis. Pendekatan ilmiah biasanya memiliki langkah-langkah yang secara garis besar seperti A. Adanya permasalahan yang hendak dipecahkan. B. Dinyatakan dalam bentuk pernyataan jawaban sementara atau hipotesis. C. Dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan data yang diambil dari lapangan. D. Menganalisis data yang ada. E. Melakukan pengamatan hasil analisis dengan melihat kembali pada hipotesis. Dan yang terakhir, mengambil kesimpulan. Baik, saya kira itulah yang sempat saya bawakan. Apabila masih banyak yang kurang, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.